Pagi hari, makan kuaci, makan bareng sama teman. Saya Umi Kalsum mau presentasi untuk memaparkan sebuah materi. Saya Umi Kalsum, Prodi PAUD semester 5, STAI Ibnu Sina Batam, mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuli Fatimah Warusari, SKG SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan pembelajaran mendalam di PAUD, peluang dan tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mengapa perlu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pembelajaran mendalam diantaranya adalah yang pertama, olah pikir merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Kedua, olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang ketiga, olah rasa sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Keempat, olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kewargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan lingkungan dan harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Ketiga, penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dan dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Keempat, kreativitas. Individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Kelima, kolaborasi. Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Keenam, kemandirian. Individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Ketujuh, kesehatan. Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Kedelapan, komunikasi. Individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan intrapribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. 1. Memuliakan individu, menghargai keunikan,
potensi dan pengalaman belajar peserta didik dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan. Kedua, transformasi pembelajaran mewujudkan pendidikan yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimal. Ketiga, pendekatan holistik mengembangkan peserta didik secara utuh melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga agar bisa menghadapi tantangan kehidupan. Kelima, kolaborasi ekosistem pendidikan. Keberhasilan pembelajaran mendalam memerlukan sinergi antara guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan mitra pendidikan. Kelima, pendidikan masa depan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel serta menyiapkan generasi unggul yang berkarakter. Kesimpulannya, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan belajar yang menekankan pemahaman konseptual secara mendalam. Peserta didik tidak hanya menghafal informasi, tetapi membangun pengetahuan melalui proses analisis, sintesis, evaluasi, dan penerapan dalam berbagai konteks nyata. Melalui strategi ini, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, membangun makna dari pengalaman belajar, serta menumbuhkan kemandirian dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Pembelajaran mendalam juga berorientasi pada proses, bukan sekadar hasil, sehingga mendorong peserta didik terlibat secara aktif, kreatif, dan kolaboratif dalam pemecahan masalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mendalam menjadi fondasi penting untuk menghasilkan peserta didik yang mampu berpikir holistik, fleksibel, dan adaptif, serta siap menghadapi tantangan abad 21 melalui kemampuan memahami konsep secara esensial, memecahkan masalah secara kritis, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.